Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story, bagaimana kabar Anda? Pasti baik kan? Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita santet pring sedapur. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen. Langsung aja yuk ke ceritanya. Santet pring sedapur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kita masuk ke prolognya dulu. Mungkin ada beberapa yang sudah mendengar nama santet pring sedapur, di mana santet ini terkenal sangat mematikan dan tidak akan pernah berakhir sampai keturunannya habis. Biasanya orang terkena santet akan meninggal satu persatu sampai 7 turunan atau bahkan 12 turunan. Santet inilah yang dialami oleh keluarga Sinta. Entah kesalahan apa yang telah mereka berbuat, hingga ada orang yang begitu tega ingin menghabisi nyawa keluarganya satu per satu. Oke, langsung ke ceritanya. Malam itu waktu sudah menunjukkan pukul 23.40 WIB. Namun suara tangisan bayi mungil yang baru 2 minggu keluar dari rahim ibunya itu tak henti-hentinya menangis. Meskipun berbagai cara dan upaya telah dilakukan nenek dan ibunya agar bayi mungil itu berhenti menangis, tapi Waro, nama bayi mungil itu, terus saja menangis dengan kencang dan semakin nyaring saja. Tangisannya yang lantang itu hampir membangunkan seisi rumah, penghuni rumah. Mereka bahkan bergantian menggendong Faro dan berusaha menenangkan dengan cara mereka masing-masing. Namun bayi itu tetap terus saja menangis tanpa henti. Sampai ketika sekitar pukul 1:20, tangisan Faro mulai berhenti dan beberapa saat kemudian terdengar sebuah suara ledakan menggelegar di atas atap rumah. Suaranya hampir mirip seperti suara petasan atau suara petir yang menyambar di atas genteng. Awalnya keluarga itu mengira kalau itu suara petir, tapi tak ada angin ataupun hujan saat itu. Lagi pula saat ini adalah musim kemarau, maka mereka mengambil opsi kedua, menganggap suara ledakan itu adalah suara ledakan petasan yang dimainkan anak-anak. Cuma masalahnya, anak siapa yang bermain petasan tengah malam begini? Sedangkan ini bukan bulan Ramadan yang umumnya bapak anak-anak bermain petasan, atau sekalipun ini bulan Ramadan, anak-anak tak akan bermain petasan selarut ini. Ah, sudahlah, yang penting tangisan Faro sudah berhenti, pikir Sinta, nenek dan Faro. Mereka pun berniat untuk istirahat tidur sejenak, melepas lelah. Namun beberapa saat kemudian, tangisan Faro kembali pecah dan sebuah ledakan kembali terdengar. Tapi kali ini suara ledakan itu seperti persis berada di depan rumah dan menghantam pagar rumah, karena terdengar seperti sebuah percikan ledakan yang menggeser pagar rumah. Seperti suara sebuah besi yang saling menghantam dan menggores hingga menimbulkan suara lengkingan yang begitu ngilu di telinga. Sebenarnya pada saat itu Sinta saat ingin melihat keluar, tapi ia urungkan niat itu karena tangisan Faro yang masih harus menenangkan cucunya yang kembali menangis keras. Tidak seperti sebelumnya yang menangis berjam-jam. Kali ini tangisan Faro masih bisa dikendalikan. Setelah Faro tenang dan mulai tertidur, Sinta mulai lupa untuk melihat keluar rumah karena terlalu lelah menenangkan Faro. Ia pun mulai ikut tertidur. Hingga pagi menjelang, Sinta terbangun dan bersiap hendak berangkat pergi ke pasar guna berjualan. Terkejut ketika melihat pintu rumahnya. Ia pun berlari masuk ke dalam rumah dan memanggil anak-anaknya yang masih terlelap tidur. Mereka semua pun bangun dengan mata yang masih terkantuk-kantuk menghampiri Sinta yang panik. "Ada apa sih, Bu? Pagi-pagi udah heboh." "Iya nih, masih ngantuk tahu."
"Udah sini cepetan, ikut ibu, lihat keluar." Mereka semua mengikuti langkah kaki Sinta keluar rumah dengan sangat malas. Sesampainya di depan teras rumah, Sinta menunjukkan sesuatu berhamburan di lantai teras rumahnya. "Lihat, ini apa?" Sinta menunjukkan ke arah teras rumah yang penuh serbuk putih seperti tepung, tapi berserakan di teras rumah. Mata Ratih awalnya masih setengah terbuka, langsung terbelalak melihat apa yang ditunjuk ibunya. "Apa itu?" tanya Nana, anak ketiganya bingung. "Ini tepung," jawab Nina, anak keempatnya dengan enteng. "Masa sih tepung?" Ratih, anak kedua Sinta, mendekati benda putih yang berserakan itu dan ingin menyentuhnya. Tapi sebelum menyentuhnya, Sinta sudah berteriak, "Jangan sentuh!" Ratih mengurungkan niatnya dan hanya memperhatikan benda putih yang halus berserakan di lantai itu dengan seksama. "Siapa sih yang buang tepung di sini? Kurang kerjaan banget," keluh Nana. "Tahu deh, usil banget," tambah Nina. Sedangkan Ratih sibuk memperhatikan benda itu dan sangat penasaran dengan serbuk putih yang mengotori hampir sebagian rumah teras. Ingin rasanya Ratih menyentuh untuk memastikan serbuk apa gerangan. Hanya saja ibu melarang untuk menyentuhnya, sehingga ia tak bisa merasakan tekstur benda tersebut. Sinta terdiam dalam pikirannya. Entah apa yang ia pikirkan, tapi raut wajahnya menampakkan sebuah ketakutan dan kecemasan yang nyata. Melihat raut wajah ibunya yang gelisah, Nana kemudian berniat untuk membersihkan, tapi lagi-lagi Sinta melarangnya. "Jangan dibersihkan dulu." "Kenapa?" jawab Ratih dan Nana hampir bersamaan. "Kita kencingin aja dulu, baru dibersihkan." Kata yang dilontarkan Sinta sontak membuat ketiga anaknya terbelalak mendengarnya. "Ah, gila, ngapain kencing di sini?" seloroh Nina, sembari pergi kembali untuk masuk ke dalam kamarnya guna melanjutkan tidurnya yang terganggu. "Udah, cepetan kalian kencingin, mumpung kalian baru bangun tidur, belum pada kencing kan?" "Gak mau ah," tolak Nana, sedangkan Ratih hanya bisa pasrah dan menurut. Lagian tinggal kencing doang, ngapain ribet sih? Ratih dan Nina pun akhirnya mengencingi serbuk putih yang berhamburan di teras rumahnya. Sedangkan Nina yang sudah masuk ke dalam kamar ogah-ogahan disuruh melakukan hal konyol semacam itu. Namun Sinta terus memaksanya hingga Nina pun akhirnya menurut dengan muka yang cemberut. Beberapa menit kemudian, setelah mendapat komando dari Sinta, mereka baru membersihkan dengan disemprot menggunakan selang air. Setelah dirasa cukup bersih, barulah Sinta memutuskan berangkat pergi ke pasar seperti biasanya, meskipun agak kesiangan karena keseharian adalah berjualan daging di sebuah pasar elit di kotanya. Sepanjang perjalanan, pikiran Sinta merasa tak tenang, seperti ada yang mengganjal di hatinya. Kejadian barusan sangatlah mengganggu pikirannya. Dirinya masih bertanya-tanya, siapa yang melempar serbuk putih di teras rumahnya dan apa tujuannya. Firasatnya selalu mengatakan kalau itu adalah hal buruk. Ia merasa akan ada terjadi sesuatu yang buruk akan menimpa keluarganya. "Ah, sudahlah, semoga ini cuma perasaanku saja. Semoga keluargaku selalu dalam kondisi baik-baik saja," ujarnya dalam hati. Keseharian Sinta adalah membantu suaminya berjualan daging mentah di pasar. Setiap jam 2 dini hari, Pak Soleh mulai berangkat ke tempat pemotongan daging. Dan ketika subuh dagangannya sudah digelar di pasar, Sinta biasanya selalu datang jam 6 pagi untuk membantu suaminya. Tapi kali ini ia sedikit terlambat karena kejadian aneh di rumahnya. Sebenarnya Sinta ingin segera menceritakan apa yang baru saja ia temukan di depan teras rumahnya, tapi ia urungkan niat itu karena melihat sudah banyak yang bergerumbul untuk membeli dagangan suaminya. Pak Soleh adalah salah satu penjual daging di pasar tempatnya berjualan. Pak Soleh memang sengaja membeli semua lapak
tempat berjualannya daging agar tak memiliki pesaing. Mungkin hal itulah yang kerap kali membuat orang lain iri karena stand Pak Soleh selalu ramai dan digerbuti orang. Saat tengah sibuk menjual, orang tiba-tiba sebuah tulang tanpa sengaja menusuk jari Pak Soleh, membuat darah segar bercucuran. Beberapa pembeli bahkan menyarankan Pak Soleh menghentikan pekerjaannya dan merawat lukanya. Tapi Pak Soleh hanya mengambil sebuah kain lap dan membebatkan di jarinya supaya darahnya tak menetes. Setelah lapaknya berasa sepi, Sinta mulai mencoba cerita pada suaminya yang tengah mengganti kain yang membebat luka tusukan tulang tadi. "Pak, tadi di rumah ada kejadian aneh." "Kejadian apa, Bu?" "Bapak tadi pas mau berangkat ke pemotongan nggak lihat sesuatu yang aneh kah?" "Nggak ada." "Emangnya kenapa sih, Bu?" "Itu loh, Pak, pas tadi Ibu mau berangkat ada putih-putih berserakan di teras rumah." "Putih-putih apaan?" "Ya nggak tahu, Pak, kayak tepung gitu." "Mungkin anak-anak iseng." "Anak siapa yang iseng lempar tepung ke rumah kita? Anak tuyul." Keluh Sinta kesal karena suaminya menganggap kekhawatirannya sebagai hal yang sepele. "Lah terus apa?" "Nggak tahu, Pak, tapi perasaan Ibu nggak enak." "Udah, nggak usah terlalu dipikirin, mending cepet beresin ini lapak biar kita bisa segera pulang." Sinta terdiam dan mengikuti arahan suaminya dengan segera membersihkan lapak jualannya, lalu bersiap-siap untuk pulang karena semua dagangnya sudah habis terjual. Sedangkan Pak Soleh masih mengirim beberapa pesanan daging ke beberapa pelanggannya. Beberapa jam kemudian Pak Soleh pulang dengan wajah pucat. Bu, panggil Pak Soleh beberapa kali dengan keras. Sinta yang sedang asik bermain dengan cucunya di kamar, Nana langsung menghampiri suaminya. "Ada apa sih, Pak?" teriak-teriak, bikin Faro bangun aja. "Bu, lihat ini. Kenapa tanganku jadi bengkak gini ya?" tanya Pak Soleh sambil menunjukkan jari tangannya yang bekas kena tusukan tulang tadi pagi. "Kok bisa gitu, Pak? Biasanya juga kalau kena tulang baik-baik aja kan, nggak sampai gitu." "Ibu khawatir, jangan-jangan ada orang yang mau usil sama keluarga kita." "Hus, jangan bicara ngawur. Siapa juga yang mau usil sama keluarga kita? Orang kita nggak pernah punya masalah sama orang lain." "Mungkin tetanis kali, Bu." Seloroh Nana yang mendengar percakapan kedua orang tuanya. "Kamu itu mengada-ngada saja. Mana ada kena tulang bisa tetanus." "Hahaha," jawab Pak Soleh diiringi tawa. "Ya, siapa tahu aja lukanya kena kuman terus tetanus." Nana membela diri. "Tetanus itu kena benda-benda tajam atau yang berkarat. Lah ini Bapak habis kena tulang, mana ada tetanus." "Ya sudah, mending bawa ke dokter aja, Pak, mumpung belum tambah parah," usul Sinta. "Ah, nggak usah. Luka gini aja masa dibawa ke dokter." Lah sakit nggak, Pak toh?" tanya Nana kemudian. "Ya biasa aja sih sakitnya, ya kayak biasanya cuma heran aja. Kenapa bisa bengkak kayak gini? Coba olesin minyak tawon, Bu. Siapa tahu bengkaknya hilang." Sinta bergegas menuju tempat penyimpanan obat. Ia mengambil sebuah botol minyak tawon yang isinya sudah berkurang setengahnya. Perlahan Sinta membuka kain, membabat luka Pak Soleh, lalu mengoleskan minyak tawon sembari memperhatikan lukanya yang ternyata cuma tusukan kecil. Tapi kenapa bisa bikin bengkak, pikirnya. Kemudian kembali membabatnya dengan Hansaplast. Sesaat setelah lukanya diobati, Pak Soleh mulai mengantuk dan terlelap tidur. Menjelang maghrib, tangisan Vero mulai nyaring terdengar. Matanya selalu melihat ke atas dan terus saja menangis seperti sedang dalam ketakutan. Keluarga itu kembali sibuk menenangkan Faro yang terus saja menangis, sampai mereka mengabaikan Pak Soleh yang merasa tubuhnya seperti terbakar. Pak Soleh bahkan melepas seluruh pakaiannya dan hanya mengenakan sebuah sarung saja. Entah kenapa, ia merasa
cuaca hari ini sangat panas. Pak Soleh berjalan ke rumah, berharap ada angin segar menerpa tubuhnya. Namun ia merasa tak ada angin sedikit pun di luar, hingga ia memutuskan kembali masuk ke dalam rumah. Yang ia rasakan semakin panas saja, bahkan menyalakan 2 kipas angin di hadapannya, tapi tubuhnya tetap saja berasa panas dan semakin panas. Bapak ini kenapa sih? Dari tadi mondar-mandir mulu. Gak tahu apa orang lagi bingung. Cucunya nangis terus itu loh, bentak Sinta yang mulai risih dengan tingkah suaminya. Gak tahu nih Bu, kok cuaca panas banget gini ya? Jawab Pak Soleh sambil mengipas-ngipas tubuhnya menggunakan sobekan kardus bekas air mineral. Panas dari mana? Orang dari tadi juga biasa aja. Tiap hari juga cuacanya gini-gini aja. Sinta kembali sibuk menenangkan cucunya tanpa memperdulikan suaminya yang merasa tubuhnya seperti dalam oven. Besok bawa Faro ke Mbah Nem aja. Siapa tahu ada yang kesleo biar dipijitin, saran Sinta pada Nana. Iya Bu, gak tahu kenapa beberapa hari ini Faro rewel banget. Kalau malam, padahal kalau siang dia baik-baik aja. Dan selalu tidur dengan nyenyak, ucap Nana sambil menyodorkan botol susu ke mulutnya anaknya yang sedang menangis dalam gendongannya. Namun bayi mungil itu menolak dan terus saja menangis tanpa henti. Nana bahkan membawanya mondar-mandir dalam ayunan tangannya. Tapi Faro masih saja tetap menangis. Baru sekitar pukul 21, Faro mulai tenang dan tertidur, sedangkan Pak Soleh masih saja bergelimbangan di lantai karena merasa tubuhnya sangat panas. Bapak ngapain tidur di lantai? Tanya Sinta. Panas banget Bu, tidur di atas kasur, enak di lantai gini aja dingin. Bapak itu sudah tua, jangan sembarangan tidur di lantai, pakai 2 kipas lagi, ntar jadi penyakit loh. Biarin aja Bu, daripada Bapak kepanasan. Ya udah, terserah Bapak saja. Ibu capek mau tidur. Baru saja terlelap beberapa jam, Pak Soleh mulai merasakan sakit di kepalanya. Ia merasa kepalanya seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum. Pak Soleh memegang kepalanya, menahan sakit. Ia menghampiri istrinya yang tengah terlelap. Pak Soleh menepuk-nepuk lengan istrinya. Bu, obat sakit kepala di mana? Cari aja di kotak obat. Tanpa banyak kata, Pak Soleh mencari kotak obat yang ditunjuk istrinya. Ia mengambil sebuah obat sakit kepala dan langsung meminumnya. Hanya saja reaksi obat itu dirasa sangat lama, membuat Pak Soleh sulit memejamkan matanya kembali. Pagi menjelang siang dan rasa sakit kepala yang dialami Pak Soleh masih terasa. Ia bahkan pulang kampung lebih awal dari pasar. Rasanya sakit kepalanya yang kian menjadi. Bahkan saking sakitnya, Pak Soleh hampir membenturkan kepalanya kepada tembok. Anehnya lagi, sakit kepala itu selalu memuncak ketika menjelang maghrib. Kondisi dalam kediaman Pak Soleh pun kian terasa panas saja. Berbagai hal aneh juga mulai terjadi. Pernah sesuatu hari Pak Soleh kedatangan tamu yang masih kerabatnya. Kebetulan sepupunya baru saja pulang dari luar kota, dan waktu itu hari sudah mulai malam, hingga dia memutuskan hampir ke rumah pamannya untuk beristirahat dan bermalam di rumahnya. Namun ketika dia mengetuk pintu pagar beberapa kali, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi pucat. Sinta yang melihat sepupu suaminya datang segera membuka pintu. Loh, Jaka, kok tumben malam-malam datang ke sini? Apa sapa Sinta membuyarkan keterpakuan sepupunya. Iya Bi, jawab pemuda jangkung itu dengan bola matanya yang masih melirik ke arah pojokan teras. Ayo masuk, ajak Sinta menuntunku jalan menuju rumah. Sama siapa kamu? Tanya Sinta lagi ketika melihat seorang asing sedang berjalan mengikuti dia dan Jaka dari belakang. Sama temen Bi, habis dari Malang Selatan mau pulang kok kemalaman. Jadi aku ajak istirahat di sini dulu. Oh alah iya bentar, tak bikinin kopi ya.
Sinta pun pergi masuk ke dapur, meninggalkan kedua pemuda itu di ruang tamunya. Jaka masih sekali celingak-celingkukan melihat ke atas rumah, membuat temannya merasa aneh melihat sikapnya. "Ada apa sih, Jack?" tanya Yanto. "Nggak ada apa-apa kok," elak Jaka. "Lah terus ngapain kamu dari tadi liatin keluar mulu?" "Aku tadi cuma lihat sesuatu." Obrolan Jaka terputus ketika Sinta datang membawa 2 cangkir kopi dan beberapa camilan untuk mereka. "Kalau kalian mau nginep di sini, biar Bibi suruh Rati siapin kamar. Kalian di atas." "Iya Bi, nggak usah repot-repot. Kita bisa tidur di atas sofa kok. Yang penting bisa istirahat." "Loh, jangan toh. Kalian ini kan habis perjalanan. Jauh pasti capek. Apalagi naik motor kayak gitu." "Hehehe, udah biasa kok." Rati," teriak Sinta memanggil putrinya, yang tak butuh waktu lama langsung datang mengambil ibunya. "Oh iya Bi, Paman di mana? Kok dari tadi saya belum lihat?" "Oh alah Jack, Paman lagi gak enak badan. Dia lagi istirahat di kamar sekarang, baru aja tidur." "Loh, Paman sakit apa?" "Nggak tahu Jack, dari kemarin mengeluh sakit kepala. Wong diajak ke dokter ya nggak mau." "Apa Bu? Panggil-panggil," tanya Ratih yang sudah ada di hadapan mereka dengan mata yang sayup karena ngantuk. "Ini loh, ada Jaka. Kamu siapin kamar di atas Ki." "Wes nggak usah Mbak, biar ntar aja sama temen. Jaka sendirian yang nyiapin." "Nggak apa-apa, biar disiapin aja. Kamu kok tumben malam-malam begini?" tanya Ratih kemudian. "Iya Mbak, habis dari Malang, mau pulang kemalaman. Takut soalnya daerah arah pulang ke rumah agak rawan." "Oh iya, bentar ya aku siapin dulu kamar buat kamu." "Iya Mbak, nggak usah repot-repot." Ratih pun berlalu meninggalkan mereka. Beberapa saat kemudian Ratih kembali memanggil Jaka dan temannya untuk segera naik ke atas karena kamar mereka sudah siap. Jaka dan Yanto pun menaiki tangga menuju kamar yang sudah ditunjuk oleh Ratih. Waktu sudah hampir menunjukkan pukul 00 waktu Indonesia Barat. Yanto masih belum bisa memejamkan matanya, sedangkan Jaka sudah tertidur pulas di sampingnya. Di saat ia sudah ingin memejamkan matanya, sayup Yanto mendengar suara raungan. Matanya yang tadi sudah tertutup langsung terbuka lebar. Ia memasang telinganya dengan lebar-lebar guna memastikan suara raungan tersebut. Hingga setelah ia pastikan kalau suara itu benar-benar nyata, Yanto pun bangkit dari tidurnya. Ia terduduk dan kembali memasang telinganya. Suara raungan itu pun terdengar olehnya. "Jack, Jaka," ucap Yanto lirih sambil mengguling-gulingkan temannya yang hanya dibalas oleh kelihatan tubuhnya. "Jack, ayo bangun." Yanto kembali mengguling-gulingkan. Jaka dan laki-laki hanya dibalas kelihatan tubuhnya yang semakin menelungkup pertanda ingin tidak diganggu. Sampai akhirnya Yanto memberanikan dirinya untuk beranjak pergi dari kamar mencari sumber asal suara tersebut. Pelan-pelan ia menuruni anak tangga yang gelap karena lampu di dalam rumah tersebut sudah dimatikan. Hingga kakinya sampai di anak tangga terakhir, tubuhnya melonjak kaget dan membuat refleks berteriak. Karena keringat dingin mulai membasahi keningnya ketika ia melihat sosok bayangan di ujung tangga. Melihat Yanto yang kaget hingga terjatuh terduduk di anak tangga, sosok bayangan hitam itu pelan-pelan mendekatinya. Samar-samar wajahnya bayangan hitam itu pun mulai nampak. "Mas ngapain?" tanya Ratih ketika tepat di hadapan Yanto yang masih belum bisa menetralkan detak jantungnya. Anu Mbak, saya haus mau minum," jawab Yanto gugup. "Bentar ya Mas, saya ambilkan." "Iya Mbak, makasih." Ratih membawa segelas air dan memberikan pada Yanto yang masih menunggu di anak tangga. "Mas kaget ya tadi?" tanya Ratih menahan senyum. "Iya Mbak, soalnya gelap.
Hehehe. Yanto mengelus kepalanya sendiri karena malu. Takut apa, Mas? Di sini nggak ada apa-apa. Kali ini Ratih menjawabnya dengan lebih menunjukkan tawanya. Hehe, iya Mbak. Soalnya tadi saya mendengar suara-suara gitu, jadinya nervous sendiri. Itu suara bapak, Mas. Sakit kepalanya kumat, jadinya gitu. Loh, emang bapaknya sakit apa, Mbak? Nggak tahu, Mas. Orang bapak itu orangnya anti dokter. Padahal kan biar cepat dapat penanganan daripada menyiksa kayak gini. Ratih mulai cemberut dan menampakkan mimik sedih. Kasihan Mbak, kalau terus dibiarin. Kelihatannya bapak mbaknya kayak kesakitan banget gitu. Ya mau gimana lagi, kita semua udah bujuk, tapi dianya tetap nggak mau. Terus dibujuk aja Mbak, jangan pantang menyerah. Hehehe. Iya Mas. Ya udah Mas, sampean lanjut lagi tidurnya. Maaf udah ngagetin. Iya Mbak, nggak apa-apa. Yanto kembali menuju kamarnya. Kali ini ia sudah biasa memejamkan matanya dengan mudah, mulai memasuki alam bawah sadarnya. Mendadak tubuhnya menggeliat-geliat, seakan berusaha melepaskan diri. Keringat dingin mulai membasahi seluruh tubuhnya. Mulutnya mulai berusaha meraung, mencoba untuk meminta tolong, tapi suaranya seakan tercekat di dalam tenggorokannya. Yanto, bangun! Teriak Jaka menepuk pipinya hingga Yanto perlahan membuka matanya. Suara azan mulai berkumandang, menandakan pagi sudah menjelang datang. Yanto bernapas tersenggal-senggal dengan wajah pucat basi. Jaka segera memberi minum sampai Yanto bisa menguasai dirinya. Kamu kenapa? Tanya Jaka mengamati mimik wajah temannya. Aku mimpi, Cek. Jawab masih dengan raut ketakutan. Mimpi apa? Tanya Jaka penasaran. Aku mimpi ada sosok tinggi besar, tubuhnya gede banget, sampai plafon rumah tingginya. Matanya melotot merah, besar, tubuhnya juga dipenuhi bulu hitam yang panjang dan lebat. Dia berdiri di depanku dan berusaha mencekikku. Untung saja kamu bangunin aku. Kalau tidak, mungkin aku udah mati dicekik makhluk itu. Cerita Yanto sedikit gemetaran, sedangkan Jaka menyimpangnya dengan sesama sembari menelan ludah. Untung aja itu cuma mimpi, ucap Jack meledek dengan senyum yang dipaksakan. Tapi kayak nyata banget loh. Ya sudahlah, sudah subuh, mendingan kita sholat dulu biar pikiran kamu juga sedikit tenang. Yanto mengangguk. Beberapa hari hidangan sudah tersedia di atas meja. Makan ketika Jaka dan Yanto turun ke bawah. Gimana Jack? Nyenyak tidurmu semalam? Sapa Pak Soleh yang sudah duduk di atas kursi meja makan. Iya man, lumayan nyenyak, ucap Jaka sambil meri Yanto. Kamu gimana Le? Tanya Pak Soleh kemudian pada Yanto. Yanto tersenyum sambil mengangguk. Nyenyak apanya? Orang semalam ketakutan, seloroh Ratih. Pak Soleh mendongak tak mengerti. Gara-gara bapak tuh, dia jadi ketakutan, sampai Ratih dikira hantu. Tawa Ratih mengejek. Loh, emang kenapa? Pak Soleh masih tak mengerti. Ya, bapak semalam kan meronta sakit. Dia takut sama suara bapak kali. Mendengar cerita Ratih yang seakan mengejeknya, Yanto hanya cengar-cengir malu. Oh iya, ini bapak kalau sakit kepala nggak nahan, sakit banget sampai nggak sadar apa yang bapak lakukan. Emang sampean sakit apa man? Tanya Jaka penasaran. Ya cuma sakit kepala, cuma kalau kumat kayak ditusuk ribuan paku. Emang sampean nggak ke dokter ta? Biar bisa dideteksi penyakit dan segera dikasih pengobatannya. Wong sakit kepala aja kok ke dokter. Ya jaga-jaga aja man, mumpung belum terlambat. Wes rapopo, buktinya sekarang juga udah nggak apa-apa kan. Daripada ke dokter terus tahu kenyataan yang menyakitkan, paman malah pikiran dan nggak bisa menikmati hidup. Jaka terdiam mendengar penjelasan pamannya dan hanya manggut-manggut saja, tanda ia mengerti dan memahami akan ketakutan terburuk yang akan terjadi jika mungkin ke dokter.
mendiagnosa sakit yang parah. Pasti itu memang akan menjadi beban, sehingga hidup akan selalu dibayangi oleh ketakutan akan kematian. "Bibi kemana loh, Man?" tanya Jaka saat setelah menyadari tak melihat batang hidung bibinya. "Bibimu udah ke pasar duluan, bentar lagi paman juga mau menyusulinya. Wes kamu nang sarapan." "Iya Man, ntar sekalian aja ke bibi kalau Jaka nggak sempat pamit pas pulang." "Iya wes, ya tak tinggal ke pasar dulu, soalnya jam segini rame-ramenya." "Iya Man, hati-hati." Selesai sarapan, Jaka dan Yanto pun bersiap pamit untuk melanjutkan perjalanan untuk pulang. "Mbak, Jaka pamit dulu ya." "Loh kok buru-buru? Nggak nunggu bapak sama ibu pulang dari pasar aja ta?" "Enggak Mbak, tadi juga udah pamit sama paman, ntar nitip salam sama bibi." "Ya udah, habisin dulu kopinya." "Gelasnya bocor Mbak, kopinya udah habis." "Hehehe." "Ya udah Mbak, kalau gitu Jaka pamit sekarang ya." "Iya Jak, hati-hati." Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Jaka terus melamun, memikirkan kejadian yang dialami di rumah pamannya. Sampai ia tak nyambung ketika Yanto mengajak bicara. "Woi, cek belok kiri!" teriak Yanto panik ketika Jaka melajukan motornya lurus ke depan mendekati masuk ke arah jalan tol. Iya, kenapa ngelamun aja?" "Nggak apa-apa," sangkal Jaka. "Terus ngapain ngelamun?" "Siapa sih yang ngelamun?" "Lah itu tadi, ngapain kamu masuk jalan tol? Udah tahu kita bawa motor," ucap Yanto kesal. "Udah, sini biar aku aja yang bonceng, daripada nyasar ntar." Jaka menghentikan laju motornya, berganti duduk di belakang Yanto. Beberapa saat Jaka terdiam sampai akhirnya dia menghela nafas. "Yan, kayaknya aku semalam juga lihat sosok yang ada dalam mimpimu itu deh." "Hah? Serius kamu?" Yanto terkaget mendengar jawaban Jaka sambil ia menguasai setir motornya dan mengakibatkan motornya dikendarainya oleng. "Hei Yan, hati-hati!" bentak Jaka yang panik dan takut. Iya, sorry. Kaget aku soalnya." Udah, berhenti dulu aja, kita ngopi-ngopi daripada nggak selamat sampai di rumah." Oke. Yanto mulai melajukan motornya pelan di pinggir dan mencari warung kopi yang terdekat ada di daerah tersebut. Setelah beberapa meter mereka celingak-celinguk mencari warung kopi, barulah mereka menemukan warung kopi yang cocok menurut mereka. Warkop yang tidak terlalu ramai dan tempatnya terlihat nyaman. Yanto memarkir motornya di depan warkop, sedangkan Jaka sudah masuk ke dalam kedai kopi untuk memesan sesuatu. "Yan, kamu mau pesan apa?" tanya Jaka yang sudah melihat Yanto memasuki area warung kopi dan mencari tempat yang nyaman untuk duduk. "Es aja aku Jak, nutrisi jeruk." Jaka menyampaikan pesanan Yanto dan pesanan sekali lagi pada penjaga warkop tersebut, kemudian menghampiri Yanto yang sudah mulai menyalakan sebatang rokok. Jaka duduk di depan Yanto sembari menaikkan salah satu kakinya ke atas bangku, sedangkan tangannya mulai meraih sebungkus rokok dan korek api milik Yanto. "Udah, kamu sekarang cerita," ucap Yanto yang sudah sabar mendengar cerita Jaka. "Bentar, aku mau ngopi dulu." "Ah, kelamaan. Sabarlah, aku kalau nggak ngopi nggak keluar inspirasi. Kamu kira mau bikin inspirasi skripsi pakai inspirasi segala? Sebenarnya kamu ini mau cerita beneran nggak sih?" Yanto yang penasaran sudah tidak sabar mendengar cerita Jaka. "Beneran lah, ngapain bohong? Cepat lu cerita. Sabarlah, santai dulu aja, ngabisin rokok sebatang." Akhirnya Yanto menyerah dan menunggu dengan sabar sampai ibu penjaga warkop mengantar pesanan mereka. Jaka menyalakan sebatang rokok lagi dan menghisapnya perlahan sambil menyeruput kopi yang sudah dihidangkan di atas mejanya. "Ayo cepat cerita," rengek Yanto yang benar-benar gak sabar mendengar cerita Jaka, dan akhirnya Jaka mau memulainya cerita.
Kamu tahu nggak, pas semalam baru nyampe depan rumah pamanku. Jaka kembali menghisap rokoknya sambil menunggu jawaban Yanto. Iya, terus kenapa? Jawab Yanto sigap. Pas aku ngetuk pagar. Jaka kembali menghisap rokok di kedua ujung jarinya. Iya terus, Yanto mulai antusias mendengar cerita Jaka. Tahu nggak sih, aku lihat sesuatu di pojokan teras rumah pamanku. Kayak ada bayangan tinggi besar gitu. Tapi aku nggak lihat jelas wajahnya, soalnya samar-samar. Serius kamu? Yanto mulai meneludah sambil mengingat mimpinya. Iyalah, makanya waktu itu aku celingak-celingukan kayak mau mastiin gitu. Ya pikir itu cuma halusinasi saja. Tapi setelah aku dengar cerita mimpiku itu, kayaknya beneran deh. Kali ini Jaka menghentikan ceritanya dengan mematikan puing rokoknya ke asbak yang sudah disediakan pemilik warung. Ih, gila, aku beneran ketakutan loh. Yanto mengusap pangkal lehernya yang mulai merinding. Jangan-jangan dia ngikutin kamu. Hahaha, canda Jaka. Gak lucu tahu. Yanto mendengus kesal. Haha, dasar penakut. Ejek Jaka tertawa ngakak. Cek, tapi kayaknya rumah paman kamu ada yang salah deh. Kali ini Yanto mulai serius dengan ucapannya. Ya, yang salah penglihatan kita. Bukan itu, Jack. Kayaknya sakit pamanmu gak wajar deh. Gak wajar gimana? Ya, kayak ada yang gak beres gitu. Gak beres gimana? Yang jelas dong kalau ngomong. Ya gak tahu, cuma ngerasa kayak ada yang gak beres gitu. Banyakan mikir kamu, makanya jadi gak beres. Ya bisa jadi cuma perasaanku aja sih. Yanto kembali mengelus pangkal kepalanya. Wes ayo buruan, habisin. Kita lanjutin perjalanan, ntar malah gak nyampe-nyampe rumah. 2 pekan telah berlalu, kondisi Pak Soleh mulai semakin membaik. Bahkan bengkaknya mulai mereda. Namun entah apa yang terjadi, akhir-akhir ini kondisi emosi keluarga Sinta mulai tak stabil. Banyak di antara penghuni rumah itu yang mudah sekali marah dengan tersulut emosi. Seperti ada hawa panas yang menyelimuti rumah itu, hingga hawanya mereka ingin marah saja. Hingga hal sepele saja sudah menyulut emosi mereka. Sinta juga sering mengomel dan marah-marah. Padahal hal-hal kecil semisal Nana lupa mencuci piring atau Ratih membersihkan rumah tidak bersih. Bahkan Pak Soleh juga tak luput dari omelannya. Hal itu mengakibatkan Nana yang baru saja melahirkan akhirnya menjadi stres dengan omelan-omelan ibunya hingga melampiaskannya pada suami. Sedangkan suaminya yang merasa tak bersalah pun kesal hingga terjadi pertengkaran demi pertengkaran. Sampai akhirnya pertengkaran demi pertengkaran itu mengakibatkan suami pergi meninggalkannya. Nana duduk di sudut kamarnya memeluk erat bayinya selepas kepergian suaminya. Air mata mulai membasahi kedua pipinya ketika ia menatap wajah mungil putrinya yang tak berdosa. Hingga air matanya jatuh menetes ke dahi Faro dan membangunkannya tidur terlelapnya. Faro mulai membuka matanya dan mengedip kedipannya di hadapan ibunya. Ia masih tak mengerti dengan perasaan ibunya saat ini, ataupun memahami kalau ayahnya sudah meninggalkannya. Nana mengelus lembut kening putranya, lalu memeluk dengan erat, membuat bayi itu kesulitan bernapas. Hingga akhirnya tangisan keras bayi pun pecah. Nana berusaha menenangkan putranya dengan mengayun-ayunkan tangannya ke kiri dan ke kanan agar bayinya bisa diam. Sampai suara tangisan bayi itu didengar oleh Ratih. Ada apa? Tanya Ratih sambil mengambil Faro dari gendong ibunya. Nana terdiam tak berkata apapun hingga Ratih menangkap aura kesedihan di wajah adiknya. Lalu pergi membawa Faro keluar kamar untuk memberi ruang adiknya yang mungkin sedang bersedih. Ratih masih belum tahu apa yang tengah terjadi hingga adiknya nampak begitu sedih. Hanya saja ia sudah menduga kalau adiknya pasti tengah bertengkar dengan suaminya. Berjam-jam lamanya Nana mengurung dirinya di dalam kamarnya sampai Sinta mulai merasa curiga dan menemuinya. Ada apa?
"Apa kamu bertengkar dengan suamimu?" tanya Sinta pada Nana. "Wis Bu, gak usah ikut campur, aku sih gak peduli. Ada apa toh sebenarnya? Kenapa kalian bisa bertengkar? Terus mana suamimu sekarang?" Sinta terus saja bertanya, membuat Nana kesal. "Udah aku usir dia Bu." "Loh, kenapa?" "Udahlah Bu, jangan tanya mulu, aku lagi pengen menenangin diri." Selang beberapa minggu, suami Nana kembali pulang ke rumah. Namun Nana sudah teramat kesal ketika dirinya terhadap suaminya kembali, tapi suaminya tak kunjung datang kembali dan bahkan tak menghubungi sama sekali. Hingga Nana merasa sangat marah dan mengemasi barang-barang milik suaminya. Karena merasa suaminya sudah tak bertanggung jawab lagi, jadi ketika suaminya datang, Nana langsung melempar barang-barang yang sudah ia kemasi di hadapan suaminya. Saat itu hari masih menjelang siang, hingga kedua orang tua Nana masih berada di pasar, tak mengetahui kalau sedang ada pertikaian antara anak dan menantunya. Rati pun sudah berangkat kerja, dan Nina sudah berangkat sekolah sedari pagi. Perdebatan demi perdebatan mereka lontarkan. Umpatan demi umpatan pun tak luput keluar dari mulut mereka, sampai akhirnya suaminya benar-benar pergi meninggalkan Nana untuk selamanya. Memang cukup berat bagi Nana kehilangan ayah dari anaknya, tapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Saat ini Nana hanya bisa berharap yang terbaik untuk anaknya. Ia akan berusaha semampu mungkin untuk membesarkan anaknya meskipun tanpa sosok seorang ayah. Entah alasan apa yang nanti akan ia berikan kepada keluarganya ketika mereka bertanya akan suaminya. Beberapa hari ini memang ibu dan bapaknya kerap kali menanyakan kabar suaminya. Dan kali ini suaminya telah benar-benar ia usir dari rumahnya. "Ah, sudahlah, itu urusan nanti. Aku udah gak mau hidup bersama lelaki seperti itu lagi," gumamnya. Pada suatu sore tiba-tiba Pak Soleh berteriak, heboh memanggil istrinya. Bu, lihat sini," teriak Pak Soleh lantang. "Ada apa sih Pak?" Teriak-teriak kayak anak kecil aja, umpat Sinta yang kesal mendengar teriakan suaminya. "Ayo Bu, cepetan lihat sini," teriak Pak Soleh lagi. Sinta yang tengah menggendong Faro pun meletakkan Faro di pangkuan ibunya. Dengan kesal, berjalan bergopoh-gopoh menghampiri suaminya. "Ada apa sih Pak?" cetus Sinta kesal. "Bu, lihat ini. Kenapa tangan Bapak tiba-tiba jadi begini ya?" Dengan cemas Pak Soleh menunjukkan jemari tangannya kepada istrinya. Sinta memperhatikan sejenak jari kelingking suaminya. Dengan seksama ia memperhatikan jemari suaminya yang entah sejak kapan ia tak menyadari perubahan warna pada jari kelingking suaminya. "Loh, Pak, kok jadi gini?" ucap Sinta mulai cemas. "Gak tahu Bu, kenapa tiba-tiba berubah jadi hitam gini?" "Itu jari yang tertusuk tulang tempo hari kan?" "Iya Bu." "Loh kok bisa gosong gini?" Suara kehebohan Pak Soleh dan Sinta nampak panik pun terdengar oleh Nana. Sehingga Nana yang penasaran pun menghampiri kedua orang tuanya yang tengah berdebatkan sesuatu. "Ada apa sih Bu, Pak?" tanya Nana bingung. "Lihat ini, tangan bapakmu kok tiba-tiba menghitam gini," jawab Sinta sambil mengangkat tangan Pak Soleh. "Ih, Pak, kok jadi gitu?" Nana bergidik ngeri melihat jari bapaknya menghitam. Ia yang gampang panik dan paling penakut di antara saudara, yang lainnya segera berlari. Nana berlari kecil sambil menggendong Faro yang tengah tertidur dalam dekapan menuju kamar Ratih. Tok tok tok. Berulang kali Nana mengetuk pintu kamar Ratih yang tengah asik bermain dengan anaknya. "Ada apa sih, Na?" tanya Ratih ketika melihat Nana ada di depan pintu dengan muka pucat. "Mbak, ayo ikut aku," ajak Nana menyeret lengan Ratih. "Kemana?" tanya Ratih bingung. "Mbak, lihat tangan bapak lo." Kali ini Nana mulai berbicara dengan nada suara ingin menangis. "Ada apa? Kamu itu loh, kalau ngomong yang jelas." Ratih mulai cemas dan penasaran. "Tangan bapak Mbak." Kali ini Nana tak mampu lagi membendung air matanya. Ratih yang tak sadar dengan penjelasan manapun segera berjalan cepat menuju ruang belakang.
tempat kedua orang tuanya tidur dan menonton televisi. Nana yang masih dengan air mata membanjiri pipinya, ikut berjalan membuntuti Ratih. "Ada apa, Bu?" tanya Ratih panik. Sinta yang tengah mengolesi minyak tawon pada tangan Pak Soleh yang menghitam pun mendongak melihat ke arah Ratih yang cemas, dan Nana yang paling matanya sembab. "Gini loh, nggak tahu kenapa kok tangan Bapak tiba-tiba menghitam gini." Ratih langsung jongkok di samping Pak Soleh, memperhatikan tangan Pak Soleh dengan sesama. "Ya Allah, Pak, kok bisa sampai gitu?" seru Ratih ketika melihat jari kelingking bapaknya mulai menghitam. "Ya, Bapak juga nggak tahu. Orang biasanya kena tulang itu udah hal biasa, dan baru kali ini kayak gini," jelas Pak Soleh. "Itu tangan yang kena tulang tempo hari kan?" tanya Ratih menyelidik. "Iya," jawab Pak Soleh singkat. "Wis, ayo Pak, dibawa ke dokter aja. Jangan-jangan itu kena tetanus." "Aduh, kamu itu asal aja ngomong. Mana ada kena tulang bisa tetanus," sangkal Pak Soleh. "Apa salahnya sih Pak? Kita periksa saja ke dokter." "Wes, nggak usah. Orang nggak sakit juga." "Aduh, Bapak ini kenapa sih anti banget ke dokter?" Ratih mendengus kesal. "Lawang nggak sakit kok disuruh ke dokter. Kamu itu aneh." "Ya, Bapak itu yang aneh. Orang tangan udah sampai kayak gitu kok masih aja ngeyel." "Udah Rat, biarin aja. Orang sakit kan bapakmu sendiri yang ngerasain. Kalau dia nggak mau ke dokter ya sudah, mungkin nunggu parah baru mau ke dokter," celoteh Sinta memotong obrolan bapak dan anak tersebut. "Ya udah kalau gitu, terserah deh." Dengan muka masam, Ratih pergi meninggalkan kedua orang tuanya menuju ruang tamu, dan Nana pun kembali membuntutinya. Meskipun kesal dengan sikap ngeyel bapaknya yang enggan pergi ke dokter, tapi dalam hatinya Ratih merasa sangat cemas. Entah kenapa, perasaan kian hari semakin tak enak aja. Tapi Ratih selalu menyangkal segera prasangka itu dengan selalu berpikiran positif. Bahkan tidak akan terjadi apa-apa pada bapaknya. "Gimana ini Mbak?" tanya Nana membiarkan lampunan Ratih. "Gimana apanya?" "Ya gimana sama Bapak? Orang kamu lihat dengan sendiri Bapak kayak gimana." "Mbak, aku takut." "Takut apa?" "Ya takut kalau Bapak kenapa-napa. Insya Allah semua baik-baik saja." Ratih berusaha menenangkan Nana meskipun dia sendiri tidak yakin kalau bapaknya akan baik-baik saja. Dilihat dari warna jari kelingking bapaknya yang seperti kayu arang, ia merasa seperti ada yang salah. Terlebih ketika disentuh jemari itu berasa sangat kaku dan keras. Mana mungkin sebuah tusukan bisa membuat sebuah jari mengeras seperti batu. Bahkan ketika disentuh, Pak Soleh tak merasakan apapun. Mungkin itulah sebab Pak Soleh enggan ke dokter atau ke rumah sakit, karena ia sama sekali tak merasakan sakit. Hanya sakit kepala saja yang terkadang masih ia rasakan. Itu pun sudah tak sesakit. Itulah sahabat cerita dari Sandet Pring Sedapur ya. Ditunggu part selanjutnya karena ceritanya itu sangat panjang sekali. Nanti ditunggu part selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.